Bab 2251. 3 hari kemudian, David meninggalkan Saul menuju Wir, membawa Pebbles, Benny, Thor, Putri Evi, para wanita peri, dan pengawal elit keluarga Nah yang tersisa bersamanya. Adapun rumah besar yang baru saja dibelinya, dia berencana untuk meninggalkannya di sana. Namun Benny memutuskan untuk menjualnya. Menurutnya, meskipun benar David punya uang, ia tidak seharusnya menyia-nyiakannya seperti itu. Dia juga membayar dan memberhentikan semua pembantu yang baru direkrutnya. Tim membeli 3 gerbong. David dan Pebbles di satu tempat, Benny di tempat lain bersama para wanita peri, dan Thor di tempat terakhir bersama para pengawal Nah. Ketiga kereta itu bergerak cepat. Keunggulan terbesar dari kuda poni bukanlah kecepatannya, tetapi stabilitasnya. Penumpang di dalamnya tidak akan merasakan guncangan. Selain itu, kuda poni dapat berjalan berhari-hari dan bermalam tanpa istirahat. Karena mereka sedang terburu-buru dan ini bukan perjalanan santai, semakin cepat mereka sampai di Wir, semakin baik. Bulan Haifa telah berlalu. Mereka tidak berhenti di tengah jalan. Mereka hanya akan berhenti ketika anak kuda itu lelah. David dan tim tiba di kota tingkat ketiga. David berencana untuk tinggal di kota ini selama sehari, membeli beberapa perlengkapan, dan membiarkan Thor membeli beberapa harta karun. Sebagai seorang pengusaha, Thor sering datang ke sini untuk membeli barang, jadi dia cukup familiar dengan tempat itu. Saat memasuki kota, tim berhenti di depan sebuah penginapan yang relatif mewah sambil berjalan di sepanjang jalan. Petugas penginapan segera melangkah maju untuk menyambut tim. David keluar lebih dulu dari kereta sambil menggendong Pebbles. Lalu Benny datang bersama Evi dan para wanita peri. Namun, Evi dan para wanita elf semuanya menyamar. Mereka mengenakan cadar untuk menyembunyikan wajah mereka sehingga telinga mereka yang runcing tidak terlihat. Ini untuk menghindari masalah. Jika mereka tidak menyamar, kemunculan kelima wanita peri itu pasti akan menimbulkan sensasi. Tuanku, apakah Anda ingin makan atau tinggal di sini? Petugas penginapan bertanya dengan hormat. Kita akan makan malam dan menginap di sini. Pertama, siapkan meja dengan makanan termahal, lalu siapkan selusin kamar terbaikmu, kata David. Ketika petugas itu mendengar ini, keterkejutan tampak di wajahnya. Bahkan para pembantu pun bisa menginap di kamar terbaik. Jarang sekali melihat bos yang murah hati seperti itu. Sekilas, petugas itu tahu bahwa pemuda ini bukan orang biasa. Dia buru-buru berkata dengan nada menyanjung, tentu saja. Silakan, tuanku. David berjalan maju sambil menggendong Pebbles, diikuti yang lainnya. Saat mereka memasuki penginapan, lantai pertama sangat bising dan banyak orang sedang makan. David dan yang lainnya dibawa ke lantai 2 untuk duduk dan menunggu makanan. Mereka dibagi menjadi 2 meja. David, Benny, Putri Evi, dan para wanita peri duduk di salah satu meja. Sementara itu, Thor sedang berada di meja bersama pengawal keluarga Nah. Awalnya David ingin Thor duduk bersamanya, tetapi Thor menolak. Lucu sekali. Thor telah lama berkecimpung di dunia bisnis dan dia cerdas. Orang-orang yang duduk bersama Master David semuanya adalah teman-teman wanitanya. Bukankah dia akan mencari masalah jika dia duduk di sana? Sekarang dia telah meninggalkan segalanya untuk mengikuti Daud. Dia membutuhkan keberanian besar untuk meninggalkan titik penurunannya. Jadi, dia perlu tahu tempatnya dan dia tidak boleh membuat kesalahan apapun. Karena Thor menolak, David tidak memaksanya. Bagaimanapun, hanya ada 8 pengawal Nah yang tersisa. Termasuk Thor, jumlahnya hanya 9 dan mereka bahkan tidak bisa memenuhi meja. Bab 2252. Lantai kedua jauh lebih tenang daripada lantai bawah. Ada lebih dari 10 meja, semuanya terpisah dan semua orang makan di meja mereka. Beberapa orang berbicara tetapi tidak terlalu keras. Tidak butuh waktu lama untuk hidangan mereka disajikan. Makanan memenuhi seluruh meja. Meskipun bukan makanan lezat, tampilannya menarik, baunya harum, dan rasanya lezat. Waktunya makan pun telah tiba, jadi Evi dan para wanita peri tidak punya pilihan lain selain membuka cadar mereka untuk memperlihatkan wajah mereka yang memukau. Benny sudah dianggap sebagai wanita tercantik di antara manusia,
tapi dia masih jauh kalah jika dibandingkan dengan wajah-wajah halus para wanita elf. Para wanita peri terkenal di seluruh Leila dan dicari oleh semua kekuatan besar, jadi mereka punya sejumlah modal. Pebbles tidak mau memakan makanan umum tersebut karena tidak bermanfaat bagi tubuhnya. Ketika semua orang sedang makan, terdengar suara dari tangga. Saya berhasil mendapatkan wanita baru dari Primavera Brothel tadi malam. Dia luar biasa dan sangat menyenangkan. Lumayan, nak. Kamu pasti menghabiskan banyak uang. Uang itu tidak ada artinya. Kita bisa mendapatkannya kembali setelah kita menghabiskannya. Haha. Pertanyaannya adalah dari mana Anda akan mendapatkan uangnya? Gampang. Aku tinggal mencuri 2 harta ayahku dan menjualnya. Tidak buruk sama sekali. Kamu juga bisa melakukannya. Lupakan saja. Aku takut ayahku akan mematahkan kakiku. Seorang pelayan penginapan memimpin jalan, diikuti oleh beberapa pemuda yang tampak seperti putra keluarga kaya. Mereka mengobrol dan tertawa saat berjalan. Mereka tidak berhenti di lantai 2 tetapi langsung menuju lantai 3. Hanya orang-orang yang memiliki status dan kedudukan saja yang diperbolehkan berada di lantai 3. Orang seperti David yang hanya punya uang hanya bisa makan pada hari kedua. David tidak akan peduli tentang itu. Dia bisa makan di mana saja. Dia bahkan makan di warung pinggir jalan, jadi mengapa dia peduli? Biasanya, kedua belah pihak tidak akan melakukan kontak sama sekali. Di satu sisi ada para penguasa muda yang berkuasa di daerah setempat, sedangkan di sisi lain hanya orang-orang yang lewat. Namun, saat orang terakhir hendak menaiki tangga ke lantai 3, dia melirik ke lantai 2. Hasilnya, dia melihat meja David dan para wanita peri yang sedang makan. Seketika matanya terbelalak karena heran. Dia bersumpah bahwa dia belum pernah melihat wanita seperti itu. Mereka jauh lebih cantik dibandingkan dengan wanita baru dari Primavera Brothel yang sedang mereka bicarakan. Seketika itu juga dia berteriak kepada beberapa orang yang naik ke atas. Tunggu, Brutus, bisakah kau berhenti mengejutkan kami? Orang-orang yang sudah naik ke atas berbalik dan mengeluh. Turunlah dan lihatlah. Ini sesuatu yang bagus, kata pemuda bernama Brutus itu lagi. Apa yang harus kita lihat? Brutus, apakah kamu terlalu bosan setelah selesai makan? Apa yang bisa dilihat di lantai 2? Turunlah dan lihat. Apa kau pikir aku akan berbohong padamu? Itu hanya beberapa langkah. Jika kau tidak turun, jangan menyesal nanti. Para pria saling memandang sebelum berbalik untuk turun. Brutus dan mereka berada di lingkungan yang sama sehingga mereka selalu nongkrong. Mereka saling mengenal dengan baik sehingga mereka tahu Brutus tidak akan mempermainkan mereka. Ketika mereka berada di ujung tangga, mereka melihat apa yang sedang dilihat Brutus. Mereka semua tercengang. Ketika mereka menatap beberapa wajah cantik itu, mata mereka terbelalak hingga bola mata mereka hampir jatuh dari rongganya. Meski mereka masih muda, mereka adalah playboy berpengalaman. Mereka telah bermain dengan wanita-wanita cantik yang tak terhitung jumlahnya, namun tidak pernah dengan wanita-wanita cantik seperti mereka. Mereka bahkan belum pernah melihat yang seindah itu, apalagi memainkannya. Rahang mereka ternganga dan mereka meneteskan air liur. Bab 2253. Saat David dan yang lainnya makan malam dalam perjalanan menuju Wir, suasana di keluarga Alten di Wir sedikit tegang. Setelah beberapa hari, Ratu Peri Isa datang lagi. Setelah sekian lama mencari, tetap saja tak ada kabar dari Putri Peri, Evie. Selain mengetahui bahwa Evie masih hidup, Ratu Isa tidak tahu apa yang terjadi padanya. Jika Evie kehilangan keperawanannya, usaha keras para peri selama bertahun-tahun akan sia-sia, dan mereka harus terus menghabiskan energi untuk melatih putri peri berikutnya. Dan Soleil, keturunan langsung keluarga Alten, yang menyebabkan semua ini. Kalau saja bukan karena niat jahatnya, Evie tidak akan harus melarikan diri dengan panik dan menghilang. Meskipun Soleil telah membayar harga kebodohannya dengan nyawanya, itu belum cukup. Selama Evie tidak ditemukan, Ratu Peri Isa tidak akan mengampuni keluarga Alten. Keluarga Alten juga tahu bahwa mereka salah dan berusaha sebaik mungkin untuk menyenangkan Ratu Peri. Mereka berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi permintaan apapun yang diajukannya. Untungnya,
Putri Peri berhasil lolos saat itu. Jika Soleil memergokinya dan merenggut keperawanannya, keluarga Alten akan menanggung murka para peri yang tak terkira. Kemungkinan besar seluruh keluarga mereka juga akan musnah. Selamat datang di Alten Residence dan membawa cahaya ke tempat tinggal sederhana kami, kata Horatio Alten, kepala keluarga Alten, dengan sopan. Pada saat yang sama, dia menunjukkan senyuman yang tampak lebih mengerikan daripada wajah menangis. Seorang wanita peri biasa dapat bersaing dengan kekuatan luar yang tak terhitung jumlahnya, apalagi seorang ratu peri. Dia akan menjadi orang yang paling menarik perhatian dimanapun dia pergi. Setiap gerakannya hanya dapat dijelaskan dalam satu kata. Menakjubkan. Akan tetapi, Horatio sedang tidak berminat untuk mengapresiasi wanita cantik di depannya saat ini. Semua orang tahu tujuan Ratu Peri datang ke sini. Namun, keluarganya tidak punya pilihan. Bukan rahasia lagi bagi Leila bahwa Putri Peri sangat penting bagi para peri. Kini Putri Peri hilang karena Soleil, keturunan keluarga Alten. Keluarga Alten juga mengerahkan hampir seluruh pasukannya untuk mencari sang putri, tetapi mereka tetap tidak dapat menemukannya. Tidak mengherankan jika para peri menolak untuk mengampuni keluarga itu. Keluarga Alten tidak dapat mengalahkan para peri. Mereka juga mencari bantuan dari pasukan sahabat lainnya, tetapi mereka tidak mau terlibat saat mendengar bahwa itu adalah para peri. Kesalahan salah satu keturunan menyebabkan kerugian besar bagi keluarga Alten. Mereka bahkan tidak dapat mulai mengungkapkan kesulitan mereka. Horatio, menurutmu aku begitu bebas hingga aku senang kembali ke tempatmu, iya. Para peri masih menungguku kembali untuk mengurus banyak hal, tetapi kami masih belum dapat menemukan Evie jadi aku terjebak di The Spirit Cage dan tidak dapat kembali. Ini semua disebabkan oleh keluargamu, jadi katakan padaku, apa yang harus kulakukan sekarang? Ratu Peri Isa bertanya dengan nada kosong. Ratu Isa, keluarga kami merasa sangat sedih atas hilangnya Putri Peri. Soleil juga telah membayar harganya dengan nyawanya untuk ini. Kami telah mengirim semua orang yang ada di kandang roh untuk mencarinya. Jadi tolong, Ratu Isa, jangan ganggu kami, kata Horatio dengan suara pelan. Kau yang akan mengampuni, lalu siapa yang akan mengampuni Evie? Tahukah kau betapa susah payahnya kita untuk membina seorang putri peri? Ratu Isa menatap Horatio dan bertanya dengan tajam. Horatio merasa tidak nyaman ditatap oleh Ratu Isa. Bab 2254. Selama ia manusia biasa, tak seorang pun mampu menahan godaan Ratu Isa. Siapapun yang dapat mengalahkan Ratu Isa akan terkenal di Leila. Ratu Isa, aku mengakui bahwa hilangnya Putri Peri ada hubungannya dengan keluargaku, tetapi itu bukan sepenuhnya tanggung jawab kami. Bukannya kau tidak tahu betapa populernya para wanita peri di Leila, apalagi di The Spirit Cage. Soleil adalah seorang hedonis dari keluarga kami yang bodoh dan tidak berpengalaman. Jadi, wajar saja jika dia memiliki niat jahat saat bertemu dengan beberapa wanita peri cantik di alam liar. Dia sudah membayar atas tindakannya, jadi tolong berhentilah menyimpan dendam ini, Ratu Isa, kata Horatio dengan berani. Apa? Dari apa yang kau katakan, apakah maksudmu itu salah kami? Kami seharusnya tidak berada di luar sana, begitukah maksudmu? Kalian para pria jahat tidak bisa mengendalikan diri dan kalian menyalahkan kami para peri. Sungguh lelucon. Ratu Isa mencibir. Jika aku tidak salah, Putri Peri seharusnya memasuki sangkar roh secara diam-diam dan tanpa persetujuanmu. Kalau tidak, dia tidak akan membawa beberapa pelayan saja. Bahkan jika keluarga Alten tidak menemuinya, dia akan mengalami akhir yang sama jika pasukan lain melihatnya. Dia bahkan mungkin tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Horatio, apakah kau mencoba untuk menghindari tanggung jawab sekarang? Ada kilatan dingin di mata indah Ratu Isa yang akan membuat semua pria jatuh cinta padanya. Ratu Isa, jangan salah paham. Aku tidak bermaksud untuk menghindar dari tanggung jawab. Aku hanya menjelaskan kemungkinan-kemungkinannya. Putri Peri telah lama menghilang. Bahkan jika dia ditemukan, dia tidak mungkin menjadi Ratu Peri berikutnya, jadi kamu harus mengajukan syarat apapun. Keluargaku akan berusaha sebaik mungkin untuk menemui mereka. Horatio secara terbuka mengatakan kepada Isa apa yang ada dalam pikirannya.
Dia juga merasa kemungkinan sang putri peri tetap perawan sangatlah kecil. Maka dia pun langsung mengatakan yang sebenarnya kepada Isa. Keluarga Alten akan memberikan apapun yang diinginkan para peri selama itu masih dalam kekuasaan kita. Tidak masalah selama kita dapat menyelesaikan ini dengan sempurna dan tidak ada masalah di masa mendatang. Secara logika, The Spirit Cage hanyalah fantasi. Bahkan jika seseorang kehilangan keperawanannya di sini, mereka akan tetap perawan di dunia nyata. Tidak akan ada perubahan. Masalahnya adalah jika Evie ingin menjadi ratu peri berikutnya, ia harus mewarisi teknik rahasia dari ratu peri sebelumnya. Namun, setelah seorang wanita peri tidur dengan seorang pria, mereka tidak akan pernah bisa mewarisi teknik ini. Sekalipun dia masih perawan di dunia nyata, dia tetap tidak bisa dan tidak akan pernah menjadi ratu peri. Juga bukan putri kandungnya. Ketika para peri ingin membesarkan seorang putri peri, mereka akan mencari bayi di klan yang lulus semua ujian. Kemudian, bayi itu akan memanggil ratu peri sebagai ibunya dan dibesarkan olehnya sehingga ia dapat mewarisi posisi ratu di masa depan. Jumlah peri tidak banyak, tetapi mereka sangat bersatu. Hampir semua peri bersedia mengorbankan segalanya demi klan mereka. Ketika Ratu Isa mendengar hal itu, ekspresi wajahnya berangsur-angsur menjadi tenang. Hal itu sudah terjadi sehingga dia harus mengganti kerugiannya. Ini juga sebabnya dia pergi ke Alten Residence berkali-kali. Karena Horatio sudah berkata demikian, dia tidak perlu bersembunyi lagi. Baiklah, Horatio, seperti yang kau katakan, Evie sendiri yang menyelinap ke The Spirit Cage jadi dia juga bertanggung jawab atas ini. Aku tidak akan mempersulitmu. Setelah ini, aku akan memberimu sebuah daftar dan kau akan mengumpulkan semua yang ada di daftar itu. Masalah ini akan selesai setelah kau mengirimkan barang-barang itu kepada kami dan kemudian kami tidak akan menyelidikinya lagi. Setuju. Horatio langsung setuju. Sebagai Ratu Peri, Ratu Isa masih perawan dan Evie juga bukan putri kandungnya. Ketika para peri ingin membesarkan seorang putri peri, mereka akan mencari bayi di klan yang lulus semua ujian. Kemudian, bayi itu akan memanggil Ratu Peri sebagai ibunya dan dibesarkan olehnya sehingga ia dapat mewarisi posisi ratu di masa depan. Jumlah peri tidak banyak, tetapi mereka sangat bersatu. Hampir semua peri bersedia mengorbankan segalanya demi klan mereka. Ketika Ratu Isa mendengar hal itu, ekspresi wajahnya berangsur-angsur menjadi tenang. Hal itu sudah terjadi sehingga dia harus mengganti kerugiannya. Ini juga sebabnya dia pergi ke Alten Residence berkali-kali. Karena Horatio sudah berkata demikian, dia tidak perlu bersembunyi lagi. Baiklah, Horatio, seperti yang kau katakan, Evie sendiri yang menyelinap ke The Spirit Cage jadi dia juga bertanggung jawab atas ini. Aku tidak akan mempersulitmu. Setelah ini, aku akan memberimu sebuah daftar dan kau akan mengumpulkan semua yang ada di daftar itu. Masalah ini akan selesai setelah kau mengirimkan barang-barang itu kepada kami dan kemudian kami tidak akan menyelidikinya lagi. Setuju. Horatio langsung setuju. Karena segala sesuatunya telah meningkat ke titik ini, beginilah seharusnya hal itu berakhir. Keluarga Alten menderita kerugian besar dan mereka akan menebus kesalahan mereka. Tidak akan baik untuk kedua belah pihak jika keadaan meningkat dan terjadi perselisihan. Para peri selalu menjadi orang baik di Leila dan mereka telah mengirimkan begitu banyak wanita peri untuk menyenangkan semua pasukan. Jadi semua orang akan meremehkan betapa kuatnya para peri. Siapapun yang berani memandang rendah para peri akan menderita kerugian besar. Selain yang lainnya, teknik rahasia Ratu Peri yang diwariskan turun-temurun dikatakan mampu menghancurkan langit dan bumi. Siapapun yang berani memprovokasi mereka akan sangat menderita. Bab 2255. Setelah Ratu Peri Isa mencapai kesepakatan dengan Horatio, dia meninggalkan kediaman Alten. Dia harus terus memperluas pencarian untuk menemukan Evie. Jika dia masih tidak dapat menemukan Evie, dia hanya bisa kembali. Sebagai Ratu Peri, masih banyak hal yang menunggu untuk dia tangani. Jadi dia tidak bisa tinggal di The Spirit Cage selamanya. Dia juga harus memasukkan pengembangan kembali putri peri baru dalam agenda. Selama ini Ratu Isa tidak tinggal diam. Dia akan berkeliaran di pegunungan sekitarnya setiap hari, berharap menemukan keberadaan Evie. Namun,
dia tetap tidak dapat menemukan apapun. Evie seolah menguap dari dunia. Baik para peri maupun keluarga Alten mengerahkan banyak tenaga, tetapi mereka bahkan tidak dapat menemukan petunjuk. Secara logika, Evie tidak akan berada di The Spirit Cage terlalu lama. Dilihat dari seberapa sukanya dia bepergian dan bersenang-senang, kecil kemungkinan dia akan pergi jauh. Kecuali dia mendapat masalah setelah melarikan diri dari Soleil dan jatuh ke tangan orang lain. Setelah orang ini menangkap Evie, dia tidak pamer secara mencolok seperti Soleil tetapi menyembunyikannya secara diam-diam. Begitulah situasi saat ini terjadi. Isa tahu Evie masih hidup, tetapi dia tidak dapat menemukannya. Baik Ratu Peri Isa maupun Horatio tahu bahwa, bahkan jika mereka menemukan Evie, dia mungkin tidak akan dapat mewarisi teknik rahasia dan menjadi Ratu Peri. Oleh karena itu, keluarga Alten bersedia membayar harga yang sangat mahal untuk mengganti kerugian para peri. Sama seperti keempat wanita elf yang ditangkap Soleil. Setelah bersenang-senang dengan mereka malam itu, dia menyiksa mereka dengan kejam setelahnya. Jika Evie tertangkap, dia juga akan mengalami nasib yang sama. Meski begitu, Ratu Peri Isa masih harus menemukan siapapun yang mengambil Evie. Tak seorang pun dapat menyentuh Putri Peri. Bahkan jika lawannya adalah kekuatan teratas Kerajaan Bintang, mereka pasti punya penjelasan yang masuk akal, aku. Jika tidak, para peri tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Para peri memulai pencarian lainnya. Jika mereka masih tidak dapat menemukan Evie kali ini, mereka hanya dapat mengirim beberapa dari mereka kembali untuk sementara. Jumlah elf tidak banyak sehingga mereka tidak punya banyak energi untuk terbuang di The Spirit Cage. Selama waktu ini, Evie sedang makan malam di kota lapis ketiga, yang terletak setidaknya 2,5 bulan dari Wir. Bab buku diperbarui setiap hari bergabung dan tetap terkini untuk semua pembaruan buku. Dia juga tidak tahu bahwa ibunya, Ratu Peri, sedang melakukan segala cara untuk menemukannya. Alasan utamanya adalah karena Ratu Isa tidak menyangka Evie akan berbuat sejauh itu, dan dengan keterbatasan tenaga, dia hanya bisa mencari di sekitar Wir. Lagi pula, Isa tidak berani menarik terlalu banyak perhatian. Jika Evie ditangkap seseorang, bukankah itu akan membuat musuh waspada? Jika itu masalahnya, akan lebih sulit untuk menemukan Evie. Mereka bahkan mungkin menemukan tempat terpencil dan membunuh Evie agar mereka tidak menyinggung para peri. Jadi Ratu Isa takut membuat terlalu banyak kegaduhan. Alasan Black Fox mengetahui identitas Evie juga karena jaringannya di Wir. Di sisi ini, David dan yang lainnya sedang makan. Di tangga di lantai 2, beberapa pemuda menatap tajam ke wajah Evie dan para wanita peri. Wajah mereka terlalu halus, terlalu memikat, dan terlalu cantik. Sepanjang hidup mereka, mereka belum pernah melihat wanita secantik itu. Jika saja mereka bisa memilikinya, itu pasti akan menjadi berkat yang besar. Setelah melihat sejenak, para lelaki itu kembali sadar dan saling melirik satu sama lain. Senyum sinis muncul di wajah mereka. Mereka tidak naik ke lantai 3 lagi. Sebaliknya, mereka langsung menuju meja David. David dan yang lainnya berada di wilayah mereka. Jadi mengapa mereka membiarkan mereka pergi? Meski punggung David membelakangi tangga, dengan kemampuannya, dia dapat mendengar percakapan pria-pria itu. Bab 2256. David merasa tidak berdaya. Dia sudah lama tahu bahwa jika pria lain melihat Evie dan wanita peri lainnya, itu akan menyebabkan banyak masalah yang tidak perlu. Itulah sebabnya dia meminta mereka mengenakan cadar untuk menutupi telinga lancip mereka yang merupakan ciri khas para peri. Pada akhirnya, mereka tetap saja ditemukan seperti yang diharapkan. Mereka tidak bisa makan dengan mengenakan kerudung. David pun tidak takut pada orang-orang ini. Ini hanyalah kota kecil tingkat ketiga, jadi meskipun semua pasukan bersatu, mereka tetap tidak akan mampu menandingi David. Namun, dia hanya tidak ingin menimbulkan masalah dan membuang-buang waktu. Sekarang setelah para peri ditemukan, tidak ada yang bisa dilakukan David. Prinsip hidupnya selalu, kalau orang lain tidak mengganggunya, dia tidak akan mengganggu orang lain. Kami tidak mau menimbulkan masalah, tapi kami jelas tidak takut pada masalah. Jika mereka ingin meminta kematian, apa yang dapat dilakukan David? Setiap kali dia membunuh seseorang,
itu karena pihak lain yang memintanya. David tidak punya pilihan selain membunuh mereka jika dia terpaksa menemui jalan buntu. Pria-pria itu segera berjalan menuju meja tempat David sedang makan. Setelah melihat lebih dekat, mereka tercengang. Seorang pria, kira-kira seusianya, sedang duduk bersama 6 wanita cantik. Semuanya jauh lebih cantik daripada wanita-wanita yang pernah bermain dengan mereka selama bertahun-tahun. Bahkan orang yang sedikit lebih tua dan kurang rupawan di antara mereka begitu memikat. Dia adalah tipe yang membuat orang lain enggan berpaling. Belum lagi kelima anaknya yang masih muda. Mereka belum pernah melihat wanita yang begitu lembut dan cantik. Mereka tampak seperti baru saja keluar dari lukisan. Para pria itu hanya mempunyai satu pikiran dalam benak mereka. Anak itu pasti punya cara sendiri untuk mendekati para wanita. Bro, kamu dari mana? Kurasa aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Salah satu pria yang lebih tinggi bertanya. Saya sedang dalam perjalanan panjang dan kebetulan lewat, jadi saya mampir untuk makan dan beristirahat. Mohon jangan ganggu kami. Terima kasih. Jawab David sopan. Dia tidak ingin menimbulkan masalah. Jika orang-orang ini pergi, David tidak akan menimbulkan masalah. Brutus dan yang lainnya senang. Mereka bukan penduduk setempat. Jika mereka menggunakan beberapa trik kotor, mereka mungkin bisa tidur dengan wanita-wanita itu malam ini dan bersenang-senang. Saat mereka melihat para wanita itu, Brutus dan yang lainnya merasakan tubuh mereka menghangat. Mereka tidak sabar untuk membawa mereka ke sebuah ruangan untuk bersenang-senang. Bro, kamu tidak boleh berkata begitu. Karena kamu berada di wilayah kami, bagaimana mungkin kami tidak menjadi tuan rumah yang baik? Bukankah orang lain akan menganggap kami kasar jika berita ini tersebar? Aku akan membayar makanan dan akomodasimu. Brutus menepuk dadanya dan berkata dengan murah hati, bab-bab buku diperbarui setiap hari, bergabunglah dan tetap terhubung untuk semua pembaruan buku. Tentu saja, dia melakukan itu untuk menarik perhatian para wanita. Ya, Brutus benar. Sebaiknya kau biarkan kami yang mengurusnya karena kau berada di wilayah kami. Jika berita ini tersebar, kami akan sangat malu, sahut yang lain. David menoleh untuk melihat ke arah para pria. Ia melihat bahwa mereka semua melihat ke arah Evie dan para wanita, tetapi mereka tidak pernah melihatnya sedikitpun. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa yang dipikirkan orang-orang ini? Mereka hanya mencari alasan untuk mendekatinya dan kemudian mencari kesempatan untuk menangkap Evie dan para wanita. David menggelengkan kepalanya sedikit. Benar-benar sekelompok penganut paham hedonisme. David tidak mengerti, apakah orang-orang ini berpikir dengan selangkangan mereka. Mereka tidak peduli siapa orang lain dan apakah mereka mampu menyinggung perasaan orang lain. Mereka hanya ingin menyerang saat melihat wanita cantik. Saat ini, Brutus dan yang lain hanya memikirkan wanita dan mengabaikan hal lain. Bagaimanapun, Spirit Cage berbeda dari dunia nyata. Di sini, orang-orang penting jarang meninggalkan titik terendah mereka dan mereka akan menjalani kehidupan mereka sendiri. Orang-orang yang bepergian itu semuanya adalah pedagang. Brutus dan yang lainnya terbiasa bersikap sombong sehingga mereka berpikiran sempit. Mereka hampir sama dengan Conway dari keluarga Mace. Bab 2257. Thor, di meja lainnya, memperhatikan ini. Sebagai pengikut David, dia tidak bisa berdiam diri saja. Sekalipun David tidak diganggu oleh orang-orang yang tidak relevan itu karena keahliannya, Thor harus melakukan apa yang harus ia lakukan. Karena itu, dia bangkit dan berjalan mendekat. Dia berkata dengan sopan, "Tuan-tuan, Tuan tidak suka terlalu banyak kebisingan. Lagi pula, kami hanya lewat dan akan pergi besok. Mohon jangan ganggu kami, terima kasih." Brutus dan yang lainnya tidak senang. Senyum di wajah mereka perlahan menghilang. Seorang pelayan berbicara kepada mereka. Siapa yang memberinya hak untuk melakukan itu? Enyahlah. Aku sedang berbicara dengan tuanmu. Kau pikir kau siapa? Kau hanya seekor anjing. Apa hakmu untuk mengganggu kami? Kau percaya bahwa aku akan memotong lidahmu sehingga kau tidak akan pernah bisa bicara lagi? Teriak Brutus. Thor juga tidak marah. Dia tidak memiliki latar belakang apapun di dunia nyata. Ketika dia sampai di The Spirit Cage,
dia tidak punya apa-apa. Setiap hari, ia pergi ke berbagai kota. Ia pernah dihina dan dipandang rendah. Diolok-olok dan diejek adalah hal yang biasa baginya. Kemudian, setelah beberapa akumulasi, ia memperoleh pijakan di Seoul dan menjadi pengusaha yang cukup populer dan kaya. Pengalaman Thor selama bertahun-tahun mengajarinya bahwa uang bukanlah apa-apa. Dia harus punya latar belakang dan kekuatan. Kalau tidak, uang yang dia hasilkan hanya akan jatuh ke tangan orang lain jika dia tidak berhati-hati. Ketika bertemu David, Thor rela menyerahkan tahun akumulasinya untuk mengikuti David tanpa ragu dan mengangkatnya sebagai tuannya. Itu karena dia berharap untuk mengandalkan David. Jika tidak, maka hanya itu yang bisa ia lakukan sejauh itu. Jika ini terus berlanjut, kekuatan lain mungkin mulai mengamatinya. Pak, Thor ingin mengatakan sesuatu tetapi dipotong oleh David. Tuan Rivers, Anda sebaiknya pergi. Saya akan mengurus ini. David menerima Thor agar Thor dapat menghubungi pedagang setempat untuk membeli harta karun, bukan menderita kesedihan. Dia sudah bersikap sopan kepada orang-orang itu. Jika mereka masih menolak untuk pergi, maka mereka tidak boleh menyalahkannya karena tidak menunjukkan rasa hormat dan memulai masalah. Ya, guru. Setelah Thor mengatakan itu, dia kembali ke tempat duduknya. Dia sudah melakukan apa saja yang dia bisa, tetapi dia tidak bisa menghadapi para tiran lokal di sini. Target mereka jelas para wanita peri yang dibeli David dengan menghabiskan banyak uang. Teman-teman, kami hanya akan berada di sini satu malam dan kami tidak ingin berhubungan dengan kalian. Silakan pergi sebelum aku marah, kata David datar. Wah, nak, kami menghormatimu, jadi kau harus tahu apa yang baik untukmu. Kau tahu di mana kau berada. Kau tahu siapa kami. Beraninya kau berbicara kepada kami seperti ini. Kurasa kau tidak ingin pergi. Brutus mencibir. Pemandangan di sini menarik perhatian pelanggan lain di lantai 2. Namun, setelah mereka melihat Brutus, mereka hanya menundukkan kepala dalam diam dan meneruskan makannya. Mereka tahu mereka tidak mampu menyinggung Brutus dan gengnya. Pada saat yang sama, mereka juga berduka untuk David dan timnya. Jika mereka tidak memenuhi permintaan kaum hedonis ini, mereka tidak akan bisa pergi dengan aman. Aku tidak peduli siapa dirimu. Aku akan mengatakannya lagi. Pergilah dari hadapanku dan jangan ganggu makananku, ulang David. Nak, dengar, kau dalam masalah. Tidak ada gunanya bahkan jika kau berlutut dan bersujud untuk meminta maaf kepada kami sekarang. Aku ingin kau tahu konsekuensi dari menyinggung orang yang tidak mampu kau singgung. Brutus, kau tidak bisa berkata begitu. Jika anak itu bersedia meminjam keindahan itu untuk kita nikmati, maka kita masih bisa melepaskannya. Lebih mudah menyelesaikan pertengkaran daripada memulainya. Mengapa kita harus menggunakan kekerasan pada hal-hal yang bisa kita selesaikan dengan damai? Tidakkah kau berpikir begitu, bro? Saat keduanya berbincang, salah satu dari mereka mengangkat tangannya untuk menyentuh wajah wanita peri yang paling dekat dengan mereka. Dia belum pernah melihat wajah yang begitu cantik dan mempesona sebelumnya. Bab 2258. Jadi dia ingin menyentuhnya beberapa waktu lalu. Ketika dia memikirkan bagaimana dia bisa bersenang-senang dengan para wanita malam itu, dia merasa sangat gembira. Akan tetapi, sebelum dia bisa menyentuh wanita itu, dia merintih kesakitan. Ah! Tubuhnya terlempar mundur. Ledakan. Lalu, dia menabrak tembok tak jauh dari situ dan pingsan. Bukan David yang melakukan hal ini. Sebaliknya, Benny lah yang duduk di sebelah David. Kota Nightingale, tempat keluarga Nah berada, juga merupakan kota lapis ketiga. Karena dia adalah orang yang bertanggung jawab atas keluarga Nah di The Spirit Cage, Benny tidak lemah. Identitasnya setidaknya harus sama dengan orang yang bertanggung jawab atas beberapa kekuatan besar di sini. Beberapa penganut paham hedonisme di depannya seharusnya sama dengan Nas dan Nivea. Mungkin bahkan lebih rendah derajatnya. Awalnya, Nivea datang ke Seoul bersama Benny, tetapi setelah menjual Silver Float Dragon dan Beast Crystal, Benny dan kepala keluarga berdiskusi untuk membiarkan Benny tinggal bersama David, jadi diaturlah agar Nivea kembali ke kota Nightingale. Pemandangan tiba-tiba itu mengejutkan Brutus, teman-temannya, dan pelanggan lain di lantai 2.
Mereka semua menatap Benny dengan tak percaya. Mereka tidak percaya bahwa dia berani menyakiti seseorang. Ini adalah pertama kalinya Brutus dan teman-temannya mengalami hal semacam ini, jadi mereka tercengang. Mereka telah bersikap arogan selama bertahun-tahun sehingga mereka selalu menjadi pengganggu. Kapan mereka membiarkan orang lain menindas mereka? Kamu. Brutus menunjuk Benny. Setelah tergagap cukup lama, dia masih belum bisa mengucapkan kalimat lengkap. Aku sudah menahan diri untuk waktu yang sangat lama. Dasar bajingan tak berguna. Kalian tidak bisa melakukan apapun selain menindas orang lain. Tuan David cukup baik hati untuk memberimu kesempatan dan tidak mau memperhatikanmu. Namun, bukan saja kau tidak menghargainya, kau masih ingin mengganggu kami. Aku pemarah dan karena kau mencari masalah, kau tidak bisa menyalahkanku, kata Benny dingin. Pada saat itu, David meletakkan peralatan makannya dan berbalik menatap orang-orang yang tercengang. Biasanya, kalau aku menghajarmu, para tetua keluargamu akan kembali, kan? Pergilah cari seseorang untuk membantumu sekarang. Aku akan menunggu. Kalau kamu terlambat, kami akan pergi. Karena mereka sudah mulai mengambil tindakan, dia seharusnya mengurus ini secara tuntas. Sama seperti yang dilakukannya pada Conway, dan sekarang, tidak ada masalah lebih lanjut. Setelah Brutus dan teman-temannya sadar kembali, mereka menatap Benny dengan ketakutan dan mundur perlahan. Ketika mereka sampai pada orang yang pingsan karena Benny, mereka membungkuk untuk mengangkatnya. Mereka memandang David dan yang lainnya sebelum pergi dengan tenang. Mereka tidak bodoh. Mereka tahu untuk tidak memilih menanggung kerugian langsung. Dilihat dari kekuatan yang ditunjukkan dalam serangannya, jelas bahwa wanita yang melakukan tindakan itu tangguh, dan mereka tidak punya peluang melawannya. Oleh karena itu, pilihan terbaik mereka adalah mundur sementara dan mencari orang lain untuk kembali nanti untuk membalas dendam. Ini adalah wilayah mereka, jadi bagaimana mereka bisa membiarkan David dan timnya pergi setelah mereka melukai teman mereka? Betapa delusinya. Mengenai kepergian para penganut paham hedonisme, David tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya menatap Evie dan bertanya, "Putri Evie, kami tidak membuatmu takut, kan?" "Maafkan saya, Tuan David. Kamilah yang membuat Anda mendapat masalah," kata Evie dengan nada meminta maaf. "Tidak apa-apa. Menurutku orang-orang itu sudah terbiasa bersikap sombong, jadi mereka perlu diberi pelajaran." David terkekeh dan tidak terganggu dengan hal ini. Beberapa penganut paham hedonisme tidak sepadan dengan waktunya. Orang-orang melanjutkan makan mereka. Lebih aneh, Ratu Peri Isa dan beberapa peri berangkat dan melanjutkan perjalanan untuk mencari Evie. Kali ini, mereka menuju ke rute yang dilalui David dan timnya. Mungkin kedua belah pihak akan bertemu tidak lama setelah ini. Bab 2259. Setelah Brutus dan teman-temannya pergi, orang-orang yang makan di lantai 2 bersantai. Para penganut paham hedonisme itu membuat mereka merasa gugup dan takut. Mungkin mereka telah diteror oleh para pria itu selama bertahun-tahun. Siapapun yang bisa makan di lantai 2 bukanlah orang biasa. Mereka adalah bos yang menjalankan bisnis dan punya uang. Ketika menghadapi kekuatan besar lokal, mereka hanya bisa merendahkan diri dan tidak berani menyinggung mereka. "Tuan, Anda harus pergi sekarang. Brutus pasti sedang meminta bantuan sekarang. Keluarga merekalah yang menetapkan aturan untuk kota ini. Siapapun yang menyinggung mereka akan berakhir dengan mengerikan. Ya, selama mereka menginginkan sesuatu, mereka harus mendapatkannya. Pergi sekarang adalah pilihan terbaik. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa pergi saat mereka kembali dengan membawa bantuan." Para pelanggan di lantai 2 penginapan mulai berdiskusi di antara mereka sendiri bahwa David harus pergi. Mereka tidak menyangka seorang pejalan kaki seperti David akan mempunyai kekuatan untuk melawan keluarga-keluarga besar. Meskipun semua orang ingin Brutus dan para penganut paham hedonisme bertemu seseorang yang tangguh untuk memberi mereka pelajaran agar mereka tidak lagi bersikap mendominasi, hal itu tidak realistis. Orang-orang itu telah bersikap sombong selama bertahun-tahun dan tidak pernah terjadi apa-apa kepada mereka. Terima kasih atas kebaikan kalian semua. Karena anak-anak itu sangat mengerikan seperti yang kalian katakan,
Aku akan menyingkirkan mereka untuk kalian sehingga kalian bisa hidup dengan damai di masa depan. Kata David dengan tenang. Tuan, Anda tidak tahu apa-apa. Lupakan saja, saya rasa Anda tidak akan mendengarkan saya. Jaga diri Anda, saya pergi dulu. Selamat menikmati makanan Anda. Salah satu pelanggan menghela napas setelah mengatakan itu. Kemudian, dia berdiri dan pergi. Dia tidak ingin terlibat. Dia tidak percaya pada David dan mengira David hanya menggertak. Begitu dia pergi, yang lain pun bangkit dan mengucapkan selamat tinggal kepada David dengan sopan. Jika mereka tidak pergi sekarang, mereka tidak akan bisa pergi ketika Brutus dan teman-temannya kembali. Jika itu terjadi, orang yang tidak bersalah juga akan tertangkap. Tak lama kemudian, semua pelanggan di lantai 2 sudah pergi, meninggalkan David dan timnya. Semuanya, teruslah makan. Jangan biarkan ini memengaruhi selera makan kalian. Kita sudah lama di jalan dan akhirnya bisa makan sesuatu yang enak. Jangan buang-buang makanan. Makanlah perlahan-lahan. Kita harus menghabiskan semuanya di sini, kata David. Ya, Tuan. Thor dan para pengawal menjawab dengan keras. Karena majikannya sudah berkata demikian, mereka hanya bisa menurut. Mereka telah melihat kekuatan David yang sebenarnya. Ketika keluarga Mace bertarung dengan David, hampir seluruh 100 kekuatan besar mereka musnah. Di antara mereka adalah Basil, wali kota Sol. Pertarungan itu telah mengocok ulang Sol sekali lagi. Jadi bagaimana jika semua kekuatan di kota kecil lapis ketiga bersatu? Bisakah mereka mengejar keluarga seperti keluarga Mace? Jelas tidak. Mereka terpisah bermil-mil jauhnya dari keluarga Mace, apalagi David yang menghabisi mereka dalam sekejap mata. Jika Brutus berani membawa orang kembali, nasibnya akan ditentukan. Kejadian kecil ini tidak memengaruhi pengalaman bersantap mereka. Mereka tetap makan dan minum sebagaimana mestinya. Thor dan para pengawal merasa senang secara diam-diam. Sangat berbeda dengan pemberi kerja yang tepat. Saat itu, mereka hanya bisa meminta maaf dan membayar kompensasi jika mereka menyinggung tiran setempat. Sekarang, semuanya benar-benar berbeda. Lalu seorang lelaki tua, pemilik penginapan itu, buru-buru berlari menghampiri dan berbicara dengan gugup kepada David. Bab 2260. Tuan, silakan pergi bersama orang-orangmu sekarang. Begitu Brutus dan teman-temannya kembali, kau tidak akan bisa pergi. Sekarang setelah kau berada di luar, lebih baik tidak membuat masalah. Keharmonisan mendatangkan kekayaan, kan? Tidak akan baik bagi siapapun jika ini meledak. Aku akan mengabaikan tagihan untuk makananmu. Silakan pergi, kumohon. Dia tidak ingin membantu David, tetapi bagaimana jika konflik itu menghancurkan penginapan itu? Siapa yang akan membayar? Brutus dan teman hedonisnya. Mustahil. Satu-satunya orang yang akan menyinggung para bajingan itu adalah mereka yang tidak ingin tinggal di kota ini lagi. Namun, dengan pengalamannya selama bertahun-tahun, sang pemilik dapat mengatakan bahwa orang-orang di depannya juga tidak lemah. Tuan, Anda bos tempat ini, kan? Tanya David sambil makan. Ya, jawab lelaki tua itu. Jangan khawatir. Kalau ada yang rusak, kami akan membayarmu 2 kali lipat. Kami tidak akan membiarkanmu menderita kerugian apapun. Tuan, kompensasi tidak ada apa-apanya. Saya hanya khawatir tentang keselamatan Anda. Seperti kata pepatah, tidak peduli seberapa berkuasanya Anda tidak akan pernah lebih berkuasa daripada seorang tiran lokal. Brutus dan teman-temannya terbiasa bersikap sombong dan angkuh. Mereka telah menderita kerugian yang sangat besar di sini dan tentu tidak akan menyerah. Anda akan tinggal di sini hanya untuk 1 malam saja, jadi sama saja jika Anda pergi sekarang, bukan begitu? David meletakkan perkakas makan di tangannya saat mendengar itu. Ia menatap lelaki tua itu dan berkata sambil menyeringai, Tuan, Anda benar, tetapi kita tidak bisa pergi begitu saja karena kita ingin pergi. Kalau saya tidak salah, seharusnya ada orang yang mengawasi setiap gerakan kita di luar sana sekarang. Kemanapun kita pergi, mereka pasti akan menemukan kita. Kalau begitu, mengapa membuang-buang energi? Bukankah lebih baik menunggu di sini saja? Saya hanya punya energi untuk bertarung setelah makan, bukan? Saat itu, Pebbles yang berada di pelukan David terbangun perlahan.
Saat mendengar akan ada perkelahian, ia menjadi bersemangat. Davey, siapa yang kau lawan? Aku akan membantumu. Kita akan mengalahkan orang-orang jahat bersama-sama. Pebbles, bersikaplah baik. Serahkan saja pertengkaran itu kepada orang dewasa. Kamu masih sangat kecil sehingga kamu tidak bisa terus-terusan memikirkan kekerasan. Kamu harus bersikap seperti anak kecil. Kita akan membicarakan tentang pertengkaran saat kamu sudah lebih besar. Makanlah sekarang. Setelah makan, kamu harus kembali tidur. Kamu akan tumbuh dewasa setelah tidur beberapa malam lagi. David membelai kepala kecil Pebbles dan mengeluarkan ramuan ajaib untuknya. Mata Pebbles berbinar dan dia meminum ramuan itu. Terima kasih, Davey. Aku pasti akan membantumu mengalahkan orang jahat saat aku besar nanti. Dia menghabiskan ramuan itu dengan cepat dan menempelkan hidungnya ke dada David untuk mencari tempat yang nyaman sebelum tertidur. Gadis kecil itu bangun dengan cepat tetapi dia juga tertidur dengan cepat. Tubuhnya membutuhkan banyak energi untuk membantu menyembuhkan kekuatan jiwanya. Mungkin tampak seperti dia hanya punya ramuan ajaib, tetapi itu adalah ramuan jiwa yang sangat mahal. Itu bahkan lebih berharga dari kristal binatang. Ini adalah harta surga dan bumi yang diberikan ketiga kekuatan besar lainnya dari Saul kepada David ketika mereka berkunjung setelah David menghabisi keluarga Mace. Tentu saja, David juga menghabiskan sejumlah uang untuk itu. Bagaimana dia akan melepaskan kesempatan untuk mendapatkan poin berlimpah? Benny, Putri Effie, dan para wanita peri lainnya di meja David sudah terbiasa dengan ini. David selalu memanjakan Pebbles dan mereka sudah terbiasa dengan hal itu. Di sampingnya, pemilik penginapan tengah menatap gadis kecil dalam gendongan David. Apa yang baru saja dia lihat? Gadis kecil itu baru saja memakan rumput liar. Itu rumput liar, kan? Dia seharusnya benar. Berani sekali dia memakannya begitu saja. Apakah tubuh kecilnya sanggup menahan kekuatan rumput jiwa itu? Bukankah itu akan menghancurkan tubuhnya? Juga, di samping apakah dia sanggup menanggungnya? Bahkan jika dia sanggup, apakah dia benar-benar baru saja memakan harta surga dan bumi yang sangat berharga? Pemandangan tadi menantang persepsi pemiliknya.